Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya alhamdulillah sangat rajin berjamaah di masjid. Namun di musim wabah corona ini dia jadi imam sholat di rumah. Namun bacaannya hanya mengulang beberapa surat pendek saja. Dan itu setiap sholat. Seperti Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Mohon bimbingannya Ustadz. Bagaimana dengan imam yang demikian itu Ustadz? Ya, alhamdulillah. Yang harus dipahami adalah bukan masalah membaca surah pendek ataupun surah panjang. Karena hukum membaca Al-Quran selain Fatihah dalam sholat itu sudah dibincangkan para ulama. Dan menurut banyak para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidak wajib hukum membaca surat setelah Fatihah. Dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti' ketika membahas masalah hukum qiraah setelah Fatihah, kemudian beliau menukilkan pendapat jamahir al-ulama, mayoritas para ulama, bahwa hukum qiraah maksudnya membaca surat selain Fatihah itu annahu la yajib, tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib, sekalipun tidak dibaca, tidak mempengaruhi sholat. Akan tapi menyelisih sunnah Nabi SAW itu saja. Walaupun ada yang mengatakan makruh, tapi ada juga yang mengatakan tidak makruh. Ya. Maka dari sini jelaslah bahwa sekiranya seorang itu hanya baca Fatihah saja dan tidak baca surat, sah sholatnya, sah sholatnya. Adapun tentang masalah bacaan panjang ataupun pendek, itu kan tergantung kepada imam tersebut. Kalau dia memiliki hafalan yang banyak, kemudian di belakang imam, maksudnya para makmum juga ada yang bisa untuk membenarkan, maka mengikutilah sunnah Nabi SAW. Seperti sholat maghrib biasa Rasulullah SAW pendekkan, sholat subuh Nabi SAW panjangkan biasanya sampai 100 ayat kurang lebih, dan juga duhur, asar dan juga isya biasanya ya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Itu yang biasa dilakukan Nabi SAW. Tetapi kalau alasannya sebuah kemaslahatan karena musim pandemik COVID-19 ini, karena dengan melama-lamakannya sholat, mungkin manusia akan banyak berkumpul, akan lebih lama lagi mereka bersentuhan, berkerumun, sehingga mengambil maslahat daripada itu, maka tidak mengapa. Bahkan boleh jadi itu yang terbaik, memendekkan bacaan supaya cepat bubar gitu ya, supaya menghindar dari tersebarnya virus. Karena bagaimanapun hifdun nafsi, menjaga jiwa itu jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ya, apalagi ada riwayat di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang diutus menjadi amir salat dan juga amir perang dalam sebuah sariyah, sebuah pasukan yang tidak dipimpin Nabi SAW. Rupanya amir ini setiap sholat selalu membaca kulhu. Ada yang mengatakan rakaat pertama kulhu, ada yang mengatakan rakaat kedua kulhu, ada yang mengatakan rakaat pertama surat yang lain, tapi setiap rakaat kedua adalah kulhu. Dan begitu seterusnya sampai pulangnya pasukan ini dan menghadap Nabi SAW. Rupanya di antara jamaah ataupun pasukan itu ada yang tidak suka. Ya, akhirnya melaporkan perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil amir tersebut dan menanyakan, apakah betul apa yang dikisahkan pasukannya kepada Nabi SAW? Kata amir, itu betul, saya selalu membaca kulhu. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membawamu untuk melakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, fa inni uhibbuha ya Rasulullah, kan aku suka dengan surat itu. Kata Nabi SAW, apa yang membuat anda suka dengan surat itu? Kata amir ini mengatakan, demi Allah, karena dalamnya adalah nama-nama Allah yang sangat agung, nama-nama Allah yang sangat mulia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua nama-nama Allah yang sangat agung, sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Artinya orang ini terus membaca kulhu saja, tapi Nabi SAW kemudian tidak mencelanya. Artinya boleh, tidak ada masalah. Apalagi kemudian membaca surat itu kaitannya dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang mudah, yang kau hafal dari Al-Quran. Wallahu a'lam.